naikkan ucapan syukurmu ke hadirat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan Yesus Kudus. Yang ku sembah, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhan. Semua yang kami miliki, semua yang kami punya, semua kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama bernyanyi buat Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau lah kami yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan sungguh, Engkau ada bersama kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku teguhkan hati
Tuntutan kami hanya kepadamu. Yang tak kau berikan untuk kami, Yesus Tuhan kudus. Haleluya, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami mau serahkan kehadiratmu, Yesus. Kami sangat tahu Tuhan, akhir-akhir ini, saat-saat ini Tuhan, semakin hari kami semakin takut, semakin hari semakin kami khawatir Tuhan akan hidup kami. Tapi pada saat ini Tuhan, kami yakin percaya Engkau selalu ada untuk hidup kami. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami, menopang hidup kami. Apapun keadaan kami hingga saat ini Bapa, kami mau serahkan Tuhan. Angkat tanganmu ke hadirat Tuhan. Serahkan bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Biarlah perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya. Engkau yang meneguhkan setiap hati kami. Sebab anugerah-Mu besar, besar melimpah bagi bersamamu Bapa. Kami melewati setiap rintangan hidup kami. Sungguh dengan imanmu, dengan keyakinanmu bahwa anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
Saat ini Tuhan, kami mau serahkan segala dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan, masalah kami apapun itu Tuhan, bahkan segala sakit penyakit kami Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berkehendak, Engkau yang selalu memberikan kami anugerah-anugerah yang besar dalam hidup kami Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Biarlah hari-hari kami diisi oleh firman-Mu, diisi oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami tetap menyala-nyala di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Memang Engkau Allah kami yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Kami mau suka di dalam tangan-Mu, kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus itu baik. Kita akan tetap cinta Tuhan, apapun yang terjadi. Kami akan percaya Tuhan Yesus yang selalu ada, Tuhan yang selalu sediakan. Biarlah kita mau tambahkan cinta kita ke dalam Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar langit akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya lagi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Saya yakin bertambah-tambah terus cintanya hanya kepada Tuhan. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya,
Yesus. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya aku. Pujian kami Tuhan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasih. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Apa? Yesus cinta saya. Kau mau tambah terus cinta kami kepadamu Tuhan. Kau mau tambah terus Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap apapun dalam kehidupan kami. Siapkan hatimu untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Berdiri di tengah badai
beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Di saat-saat kami harus melewati masa-masa yang sukar, Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Tangan-Mu yang akan tetap memegang tangan kanan kami dan meneguhkan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Layaklah Tuhan kalau pagi hari ini kami umat kepunyaan-Mu memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang disukakan dan digirangkan karena kami umat kepunyaan-Mu yang mencari wajah-Mu dan beribadah kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih untuk duduk diam, belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah hati kami, lembutkan hati kami. Tuhan yang memberikan pengertian yang baru. Apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami. Sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi dan kuasai hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku silakan duduk. Saya percaya sekalipun kita hanya beribadah melalui media online, tetapi tidak mengurangi semangat kita, kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua dengan perikop perkawinan di Kana. Seharusnya kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun untuk mempersingkat waktu saudaraku, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ketiga saja. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitab saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku, kisah ini menceritakan ada sebuah acara perjamuan nikah, pesta pernikahan. Dan saudaraku, saya percaya kalau ada pesta pernikahan pasti ada kegembiraan, ada sukacita, nuansa kebahagiaan yang hadir di tengah-tengah situasi saat itu saudaraku. Tetapi saudaraku, ceritanya menjadi berbeda. Kenapa saudaraku? Karena di tengah-tengah pesta pernikahan itu tiba-tiba mereka kekurangan anggur. Mereka kehabisan anggur. Anggur ini saudaraku dalam tradisi orang Yahudi saat itu saudaraku menjadi satu menu yang wajib di dalam pesta pernikahan. Ya, kita bisa bayangkan saudaraku bagaimana keadaannya kalau hal itu terjadi di dalam sebuah pesta pernikahan yang kita miliki. Ternyata menu makanan utama kita kekurangan, kehabisan. Wah, ini akan tentu saja saudaraku, suasana yang bahagia, suasana yang penuh dengan sukacita bisa berubah seketika, justru sebaliknya menjadi suasana yang mencekam dan membuat hati menjadi gusar dan tidak tenang. Tetapi saudaraku bersyukur. Kenapa? Karena ternyata pada ayat yang kedua firman Tuhan bilang apa saudaraku? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Bersyukur saudaraku, ternyata Yesus hadir di sana dan untuk pertama kalinya saudaraku, Yesus mengadakan mujizat di perjamuan nikah di Kana. Saudara, hari ini saya mau ingatkan tentang betapa pentingnya keluarga. Dengar baik-baik sekali lagi saudaraku, betapa pentingnya keluarga. Sebab keluarga adalah tiang penopang kehidupan yang berbahagia. Sekali lagi dengar baik-baik umat Tuhan. Keluarga adalah tiang penopang kehidupan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Pada masa-masa yang sukar ini saudaraku, akan terasa jauh lebih ringan ketika kita memiliki keluarga yang berbahagia. Amin. Kenapa? Sekali lagi saudaraku, karena keluarga itu adalah tiang penopang kehidupan yang berbahagia. Namun saudaraku, persoalannya iblis akan selalu berusaha untuk mengambil anggur yang baik itu dari keluarga kita, dari pernikahan kita, dari rumah tangga kita. Iblis berusaha untuk mencuri kebahagiaan, mencuri kehangatan, mencuri keharmonisan rumah tangga kita, keluarga kita. Iblis berusaha untuk menghancurkan setiap keluarga anak-anak Tuhan, supaya mereka mengalami kekurangan anggur yang baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Ya, apa alasannya saudaraku? Sebab saudaraku, jika keluarga hancur, maka akan ada juga kehancuran hidup orang-orang di dalamnya. Dengar baik-baik saudaraku. Ketika keluarga hancur, ketika rumah tangga porak-poranda, saya mau katakan saudaraku, ini akan menjadi ujung pangkal daripada kehancuran hidup orang-orang di dalamnya. Sebab itu saudaraku, iblis akan berusaha menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana caranya? Dia akan curi, dia akan ambil setiap anggur yang baik itu dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga orang percaya. Sebab itu saudaraku, saya percaya dalam kisah ini ya, bagaimana dikisahkan saudaraku bahwa bukan sebuah kebetulan mujizat pertama yang Yesus lakukan. Mujizat pertama yang Yesus lakukan, saudaraku, adalah mujizat dari pernikahan, pesta pernikahan, perjamuan nikah. Yang artinya apa, saudaraku? Tuhan Yesus begitu concern, Tuhan Yesus begitu memperhatikan, Tuhan Yesus begitu menaruh sebuah kesungguhan hati, peduli terhadap keluarga. Karena itu saudaraku, kita harus punya satu semangat sungguh-sungguh untuk menjaga keluarga kita. Ya, sekali lagi saudaraku, keluarga adalah tiang penopang kehidupan yang bahagia. Karena itu saudaraku, biar kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan anggur yang baik. Ada kebahagiaan, ada cinta kasih. Ya, ada kehangatan di tengah-tengah keluarga kita. Pertanyaannya hari ini saudaraku, kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang berbahagia. Keluarga yang penuh dengan mujizat, memiliki anggur yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kita akan belajar saudaraku, kunci keluarga bahagia. Yang pertama saudaraku, kita perhatikan pada ayat yang kedua tadi saudaraku. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudaraku, tidak bisa tidak. Kalau kita mau punya keluarga yang bahagia, kalau kita ingin mujizat Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka saudaraku, undang Yesus hadir di dalam keluarga kita. Ini kunci yang pertama saudaraku.
Undang dia, undang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Saudaraku, ayat ini mencatat bahwa Tuhan Yesus juga diundang dalam perkawinan itu. Maka mujizat dalam perjamuan nikah ini terjadi. Betul ya? Tetapi saya mau katakan saudaraku, ceritanya akan jadi berbeda saudaraku. Jika mereka tidak mengundang Yesus hadir dalam perjamuan nikah itu, apa yang akan terjadi saudaraku? Maka mereka akan benar-benar mengalami kekurangan anggur. Betul ya? Mungkin saja saudaraku, para tamu pada akhirnya saudaraku akan harus minum air putih yang tawar. Saudaraku, keluarga yang berbahagia akan selalu mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Karena mereka tahu tanpa kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga mereka, saudaraku, mereka akan kehabisan, mereka akan kekurangan anggur yang manis itu. Keluarga mereka akan menjadi keluarga yang tawar, keluarga yang hambar. Satu dengan yang lainnya sudah kehilangan kasih dan tidak lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Karena itu saudaraku, senantiasa hadirkan Yesus, undang Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Yang menjadi persoalan saudaraku hari-hari ini ada begitu banyak keluarga yang tidak lagi mengundang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saya menjumpai saudaraku ada begitu banyak keluarga yang tidak pernah lagi terdengar di rumah tangganya, di keluarganya, pujian, penyembahan bagi Tuhan. Tidak ada lagi persekutuan keluarga. Tidak pernah lagi ada mesbah keluarga yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga itu. Mereka sudah tidak lagi mengundang Yesus. Mereka tidak lagi menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga mereka. Karena itu saudaraku, tidak jarang keluarga Kristen kekurangan anggur. Kata kekurangan saudaraku memiliki makna tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Sekali lagi saudara ya. Kata kekurangan memiliki sebuah pengertian ketika kita butuh, ketika kita memerlukan, namun tidak ada ketersediaan. Banyak saat ini saudaraku keluarga yang sudah kekurangan anggur dari pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka. Anggur ini saudaraku, saya katakan tadi, berbicara mengenai tentang cinta kasih, tentang kehangatan, tentang keharmonisan, tentang kehangatan. Tetapi saudaraku, ada begitu banyak keluarga Kristen saudaraku yang mengalami kekurangan anggur. Tetapi jika kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita, percayalah saudaraku, Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan mujizat. Dari keadaan yang kekurangan anggur akan terjadi mujizat. Justru Tuhan akan buat kita dengan kelimpahan anggur yang terbaik di dalam keluarga kita. Sehingga kita tidak akan pernah lagi ada ketawaran, ada kehambaran di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita. Bahkan saudaraku, ada satu fakta yang menarik saudaraku yang saya jumpai dalam kisah ini saudaraku. Dikatakan saudaraku, ketika Tuhan Yesus mau datang ke perjamuan kawin itu saudaraku, keberadaan Yesus saat ini saudaraku sudah menjadi seorang rabi, ya, sudah menjadi seorang guru, dan Yesus sudah memiliki pengikut-pengikut. Yesus sudah memiliki murid-murid. Ada banyak orang-orang yang sudah mulai mengikut Yesus. Tapi dengar baik-baik saudaraku, waktu Tuhan Yesus diundang
untuk hadir dalam perjamuan pernikahan keluarga itu, Tuhan Yesus tetap bersedia hadir di sana. Sekalipun saudaraku dalam penafsirannya, keluarga ini bukanlah keluarga yang kaya. Keluarga ini bukanlah keluarga yang terpandang, bukan orang terhormat, biasa. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus tetap bersedia untuk hadir di sana. Karena itu saudaraku dengar baik-baik, hari ini saya mau katakan bahwa jangan pernah saudara berkata, Pak, keadaan keluarga saya sudah seperti ini. Rasanya saya malu untuk undang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saya. Rasanya keluarga saya sudah nggak mungkin lagi mengalami pemulihan. Rasanya keluarga saya sudah benar-benar hancur. Saya mau katakan saudaraku, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kondisinya, hari ini keluarga kita, rumah tangga kita, kalau engkau dan keluargamu mau menghadirkan Yesus di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pernikahanmu, kalau engkau dan keluargamu mau mengundang Yesus hadir ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, maka Tuhan sanggup untuk lakukan mujizat. Tuhan akan berikan dari kekurangan anggur menjadi kelimpahan anggur yang terbaik di dalam hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari undang Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Jangan lagi tunda saudaraku. Buat mesbah keluarga. Buat persekutuan keluarga. Hadirkan Tuhan setiap hari di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi saudaraku, keluarga adalah tiang penopang kehidupan yang berbahagia. Iblis tahu saudaraku, ketika keluarga hancur, ketika keluarga kehilangan, kehabisan, kekurangan anggur dalam keluarga mereka, dalam pernikahan mereka, maka akan ada juga kehancuran orang-orang yang ada di dalamnya. Sebab itu saudaraku, sebelum terlambat, bangun keluarga kita. Undang Yesus. Hadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Yang kedua saudaraku, yuk coba kita lihat ayat yang kelima saudaraku. Bagaimana kita bisa meraih mujizat Tuhan di dalam keluarga kita. Bagaimana kita mengalami keluarga yang berbahagia. Apa kunci rahasia keluarga yang bahagia? Yang pertama saudaraku, mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita. Yang kedua, ayat 5 berkata apa? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perhatikan saudaraku, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Sekali lagi saudaraku, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Saudaraku, saya menjumpai kebenaran firman Tuhan yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami keluarga yang berbahagia, menghadirkan mujizat Tuhan. Anggur yang terbaik itu berlimpah-limpah di dalam keluarga kita. Ketika kita dalam ketaatan melakukan semua perkataan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadilah kita pribadi yang mau taat melakukan apa kehendak firman Tuhan. Saudaraku, pengertian Maria, pengenalan Maria akan pribadi Yesus mendorong para pelayan-pelayan saat itu untuk mereka taat melakukan apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Saya mau berkata saudaraku, tidak bisa tidak saudaraku. Pengenalan kita akan Tuhan, pengertian kita akan firman Tuhan, itulah yang membawa saudara, membawa keluarga saudara untuk bisa taat melakukan kehendak firman Tuhan. Saya sudah berulang kali katakan saudaraku, Alkitab kita
adalah buku pedoman hidup manusia. Jadi kalau hidup saudara, hidup saya, keluarga saudara, keluarga saya mau menjadi keluarga yang berbahagia, kehidupan yang berhasil, tidak bisa tidak, saudaraku. Kita harus mengikuti apa kata petunjuk manual hidup manusia itu, yaitu firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Bagaimana kita bisa taat kepada perkataan firman Tuhan kalau kita tidak memiliki pengenalan akan firman Tuhan? Karena itu seringkali saya berulang-ulang berkata, saudaraku, belajar firman Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan itu dan lakukan setiap hari, sehingga itu menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle kehidupan kita untuk kita melakukan kehendak firman Tuhan. Kemarin saudaraku di dalam ibadah dewasa muda saya berkhotbah saudaraku tentang berani mengambil keputusan. Ya, seringkali saudaraku dalam kehidupan kita berada dalam sebuah persimpangan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Namun persoalannya saudaraku, seringkali persimpangan jalan yang harus kita putuskan adalah sesuatu yang tidak mudah. Saat ini saudaraku, Abraham ketika dia sudah memiliki Ishak, seorang anak yang dia nanti-nantikan begitu lamanya. Tiba-tiba saudaraku, Tuhan berkata kepada Abraham untuk membawa Ishak ke tanah Moria dan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Maka Abraham diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Apakah dia mau taat kepada kehendak Tuhan atau dia mengikuti keinginan dirinya sendiri untuk tetap memelihara Ishak. Tetapi Abraham dengan segera, dikatakan saudaraku, pagi-pagi benar Abraham sudah pergi bersama Ishak dan kedua bujangnya menuju ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak, anaknya itu. Saudaraku, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi sesuatu kebenaran yang membuat Abraham berani mengambil sebuah keputusan? Karena Abraham mendasari semua keputusannya, semua tindakannya itu berdasarkan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saya mau berkata saudaraku, hari ini tidak bisa tidak saudaraku. Orang yang mau mengalami kebahagiaan, orang yang mau mengalami mujizat, orang yang mau mengalami pertolongan Tuhan, kuncinya saudaraku, ketaatan melakukan semua perkataan firman Tuhan. Kita bisa melihat apa yang menjadi hasilnya saudaraku. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Siapa yang memberkati dia akan diberkati. Siapa yang mengutuki dia akan dikutuki. Kenapa? Karena Abraham memiliki satu ketaatan untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Dan seringkali saudaraku, kalau kita melihat dari kisah-kisah ini, ya, perintah Tuhan itu memang kadang-kadang rasanya nggak masuk akal, rasanya irasional, rasanya benar-benar make sense dari pikiran kita, bertentangan dengan apa yang ada dalam pikiran dan keinginan kita. Tapi dengar baik-baik saudaraku, waktu kita mau melakukan kehendak firman Tuhan, semua perkataan Tuhan kepada kita, maka percayalah saudaraku, Tuhan akan bawa kita mengalami keberhasilan, akan mengalami mujizat, mengalami pemulihan di dalam kehidupan dan keluarga kita. Perjamuan di Kana saudaraku tidak akan pernah mengalami mujizat, air berubah menjadi anggur, jikalau para pelayan-pelayan tidak bersedia untuk mengisi ke-6 tempayan pencucian kaki itu
penuh dengan air. Bahkan mereka berani mencedok air itu dan membawanya ke pemimpin pesta untuk dicicipi. Saya pikir saudaraku, ini sebuah tindakan yang nekat, sebuah tindakan iman. Dalam keberanian mereka sesuai dengan apa yang dikatakan Maria yang mendorong mereka untuk melakukan apa saja yang diperkatakan Yesus, lakukan itu. Ketika kita mau berbuat seperti itu saudaraku, saya percaya saudaraku, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi, ada ketidakmasuk akalan, seolah-olah perintah Tuhan tidak masuk akal. Namun ketika kita mau melakukannya, maka mujizat terjadi di dalamnya. Ketaatan melakukan firman Tuhan saudaraku adalah bentuk ketundukan kita terhadap otoritas dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Namun sebaliknya, dengar baik-baik, ketidaktaatan kita adalah respon penolakan akan karya Allah dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku, setiap perkataan firman Tuhan, lakukan itu dengan ketaatan. Biar ketaatan akan firman Tuhan itu menjadi, sekali lagi, menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle, menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudaraku, keluarga kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Kekurangan anggur akan berubah saudaraku menjadi kelimpahan anggur yang terbaik, yang tercurah, yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah rumah tangga kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku boleh kembali merefresh hidup kita. Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya keluarga. Sebab itu mujizat yang pertama yang Yesus lakukan adalah mujizat dalam perjamuan pernikahan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus peduli. Karena Tuhan Yesus begitu perhatian. Karena Tuhan Yesus begitu concern akan keluarga. Keberhasilan keluarga akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya saudaraku, kehancuran keluarga akan membuat dan menghasilkan orang-orang yang hancur juga dari keluarga itu. Sekali lagi, biar kebenaran firman Tuhan ini saudaraku menyadarkan kita betapa pentingnya keluarga. Sebab itu hadirkan Yesus. Undang Yesus di dalam keluarga kita setiap hari. Dan belajar untuk taat melakukan semua perkataan firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan datang sama Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana bagi hormat-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
aku menyenangkanmu. Yuk bersama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami, menyenangkan hatimu. Selagi kami ada, selagi kami hidup, kami mau menyukakan hatimu Tuhan. Kami sembah nama Yesus. Kami mau melakukan semua yang diperkatakan firman-Mu. Apa saja yang diperintahkan, kami mau belajar melakukannya dalam kesetiaan. Kami undang Tuhan Yesus senantiasa hadir di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pernikahan kami. Roh Kudus, Kau yang pimpin keluarga kami. Kami percaya mujizat Allah terjadi. Kelimpahan anggur yang terbaik berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, tercurah di keluarga kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa. Kalau saudara merasakan bahwa hari-hari ini keluarga saudara sudah mulai kekurangan anggur, saudara mulai kehilangan kasih, saudara sudah mulai kehilangan keharmonisan, kebahagiaan, kehangatan di dalam keluarga saudara. Hubungan antara suami dengan istri tidak baik, hubungan antara orang tua dengan anak tidak baik. Hari ini saudara dalam pengakuan, saudara boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa buat saudara. Bapak dalam surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami sudah dengar akan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami mau undang Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga kami,
Biar keluarga kami penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada mesbah wangi-wangian yang kami persembahkan dari keluarga kami bagi Tuhan setiap hari kepada Tuhan. Kami mau hadirkan Tuhan senantiasa ada di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pernikahan kami. Bahkan kami mau belajar Tuhan untuk taat melakukan firman-Mu. Karena itu Roh Kudus saat ini biar Roh Tuhan yang menjamah pernikahan-pernikahan anak-anak-Mu, keluarga rumah tangga setiap orang percaya yang pagi hari ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Lawat mereka Tuhan, berkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada pemulihan. Anggur yang manis itu, anggur yang terbaik itu tercurah berlimpah-limpah dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Mari turunkan tangan saudara. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan dan Tuan dalam keluarga kami. Hadirlah Tuhan, sebab Engkau kami undang nyata di tengah-tengah keluarga kami. Berkaryalah Tuhan seperti apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya atas firman pada pagi hari ini. Biarlah segala firman akan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sudah hadir memberkati kami dan melawat hidup kami. Kami percaya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan seperti janji kebenaran firman-Mu, maka diberkatilah roti makanannya, air minumannya, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang pada hari ini tidak terkecuali mengambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami percaya
Tuhan limpahkan berkat, anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Biar kami tetap setia tinggal dalam pengabdian kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudara Kevin Harsono, buat saudari Misela Naftalin, buat saudara Temi Renaldi, buat Ibu Lita, buat Bapak Agus Kurnia. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menambahkan usia, Tuhan juga yang memelihara mereka dengan keadaan yang baik. Pemeliharaan, perlindungan, kesehatan yang dari Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Bahkan apa yang menjadi harapan, cita-cita, masa depan mereka, Allah sumber kehidupan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati mereka supaya tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga dari Ibu Sudarti Ngadijah, Mama dari Ibu Lingling, Ibu Lili dan Bapak Salihin yang pada hari Selasa tanggal 6 Juli dipanggil Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat keluarga dari Ibu Winda Sariani dan Mama dari Ibu Kristina, mertua dari Bapak Agus Suroto. Kami berdoa Tuhan, mari keluarga besar yang ditinggalkan berikan kekuatan, penghiburan yang dari Roh Kudus. Kami percaya semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan bagi hidup kami. Biar kami boleh tunduk kepada kedaulatan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang memberikan penghiburan, damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya di tengah-tengah masa-masa sukar ini, gereja-Mu akan tetap eksis, gereja-Mu akan tetap berkarya, melayani untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan menolong bangsa kami Indonesia di tengah-tengah masa pandemi yang semakin hari semakin tidak terkendali ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu bagi Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan tercurah buat Indonesia. Tuhan tolong Indonesia supaya pandemi ini Tuhan dapat terkendali, pandemi ini dapat berakhir. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya pemerintahan kami diberikan kesanggupan, tim gugus tugas, para medis, bahkan semua orang yang turut serta dalam penanganan daripada pandemi ini. Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada mereka supaya mampu dan sanggup untuk mengendalikan pandemi ini. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Tuhan berikan kesadaran untuk masyarakat Indonesia supaya mereka mau mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Mari Tuhan jamah hati mereka, kedegilan hati mereka, kebebalan pikiran mereka. Tuhan jamah supaya mereka mau turut dalam protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami percayakan Indonesia, lawatan Tuhan memulihkan Indonesia. Tuhan berkati dalam segala bidang bangsa kami, khususnya di bidang perekonomian. Tuhan tolong di masa-masa sukar ini, supaya tetap neraca perdagangan bangsa kami tetap bisa surplus, Indonesia tetap bisa mengalami kemajuan dalam bidang ekonominya. Tuhan berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, kami percaya tangan Allah ada di atasnya, membuat segala apa yang kami kerjakan
Di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, penyertaan, pimpinan, perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, katakan bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.